Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Adapun kita berkumpul di ruangan ini adalah dalam rangka kegiatan guru penggerak dengan judul Diseminasi Budaya Positif SD Negeri Kutekering oleh Ibu Hudaini CGP Angkatan 11. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya, mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu bisa duduk kembali. Acara yang kedua adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kutekering. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan sehingga kita bisa kumpul pada waktu hari ini. Salawat dengan salam harus kita bacakan teman kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu-ibu SD Negeri Kutekering yang ikut dalam kegiatan persentase diseminasi budaya positif di SD Negeri Kutekering. Pada kesempatan ini, seperti kita ketahui bahwa salah satu guru kita adalah Ibu Daini telah mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-11. Dan pada hari ini Ibu Daini telah memasuki tahap yaitu persentase
diseminasi budaya positif di SD Negeri Putri ini. Saya selaku kepala sekolah berharap di sini tentunya banyak ilmu yang kita dapat dari Ibu Budaya ini nanti semoga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan saya juga berharap nantinya setelah Ibu Budaya ini mengikuti CGP angkatan 11, dari kita ada lagi yang mengikutinya. Mungkin di angkatan ke-12-nya. Memang betul, dalam kegiatan CGP ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga. Jadi intinya kita jangan lagi berada di posisi nyaman kita. Mari sama-sama kita berubah pola kita dari posisi nyaman ke posisi yang mungkin aktif untuk memperbaiki sekolah kita yang kita cintai ini. Sebagai ujung tombak hari ini mungkin Ibu Budaya, kami berharap Ibu Budaya nanti ilmu-ilmu yang didapat di dalam program CGP ini bisa ditularkan khususnya kepada kami di sini SD Kering dan umumnya kepada peserta-peserta komunitas sekolah lainnya. Dan saya harap sekali lagi nanti dalam kegiatan ini kita saling mendukung, membantu Ibu Budaya ini dalam mencapai dalam kegiatan CGP ini. Semoga Ibu Budaya ini bisa lulus dan mengharumkan nama sekolah kita. Mungkin dari saya selaku kepala sekolah sebagai sambutan sampai di sini dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan acara selanjutnya masuk kepada acara inti, yaitu acara materi yang disampaikan oleh Ibu Budaya. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Ibu Sabriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Putri Kering, Pusnan SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Putri Kering. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari CGP di lapangan, yaitu lomba karya tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya akan nanti menampilkan beberapa slide tugas yang kita akan berinteraksi, berkolaborasi tentang kegiatan tugas. Nanti ada tanya jawab, ada memberikan tanggapan. Jadi kita dan saya juga minta izin untuk kita saling bekerja sama. Baik Bapak Ibu, di sini saya Udeni SPDI dan SD Negeri Putri Kering PGP Angkatan 11 Kabupaten Bener Meriah. Ini hasil presentasi tugas yang saya kerjakan. Perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Yasir SPDSD. Pengajar praktik saya Ibu Lisa Wahyudi SPD. Nah, sebelum kita mulai ke materi, mari kita bersenyum selama 30 detik. Caranya bagaimana sebelum kita tegang? Nah, ini kita akan relax sejenak. Yuk senyum selama 30 detik. Nah, saya minta Ibu untuk berdiri. Dan di sini saya minta Ibu untuk mencari pasangannya masing-masing. Nah, sudah? Kalau sudah ketemu, jadi hitungan dari sekarang saya hitung 30 detik, kita bersenyum dengan teman berhadapan kita. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 30 detik Ibu. Terima kasih Ibu. Kembali. Udah senyum Ibu. Nah, itu
Itu adalah salah satu kegiatan budaya positif kita. Nah, itu yang kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai ke materi, kita membuat kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini saya ada membuat contoh. Yang pertama, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu membuat apa ya kesepakatan kita di dalam kelas sebelum kita memasuki materi ke depannya. Bisa ditulis di dalam kertas. Ya, itu adalah nanti kesepakatan kita selama kita ikut di forum diseminasi materi yang nanti akan saya sampaikan. Ini dia Bu, diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita masuk, apa yang Ibu tahu tentang budaya positif itu apa ya? Ya, silakan Ibu Eli. Menyepakati yang akan menggerakkan kita menjadi profil pelajar Pancasila, terutama anak-anak kita. Baca, Bu. Terima kasih Bu Eli, Masya Allah luar biasa jawabannya. Betul sekali Ibu. Itu budaya positif itu harus kita terapkan di dalam kelas. Nah, di depan adalah bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ataupun di dalam kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin dari pertama sampai akhir atau sampai nomor 5 kita tahu itu keyakinan kelas. Nah, sekarang kira-kira segitiga restitusi ini Bapak Ibu pernah dengar nggak? Segitiga restitusi belum ya Bu? Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang langkah segitiga restitusi. Nih, perubahan paradigma belajar. Nah, ini adalah beberapa gambar tentang perubahan paradigma belajar. Ini hanya sebagai contoh atau sampelnya saja. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, tahap dari profil belajar Pancasila itu apa saja ya? Ya, Ibu Kartina. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Terima kasih Ibu Kartina. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Ini sering yang terjadi pada kita dan juga masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh yang saya dapat pada elaborasi pemahaman kemarin. Di sini instruktur juga ada menjelaskan dan juga saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Inilah gambarannya tentang stimulus respon tentang dunia itu, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tetapi pada tahap teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang saya tanyakan, apakah semua perilaku itu memiliki tujuan ya Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Semua langkah perilaku kita yang kita kerjakan ataupun secara sembunyi ataupun terbuka, itu semua memiliki tujuan. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dari teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan dunia tentang dunia, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, ini kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang disiplin positif. Nah, di sini saya akan bertanya lagi, disiplin positif itu tadi apa saja ya? Yang Bapak Ibu ketahui, apa itu disiplin positif? Ya, boleh Bapak Ibu. Disiplin positif itu biasanya kita cenderungnya ke peraturan, yaitu seperti datang tepat waktu. Ya, silakan. Nah, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Tadi Ibu Aditya bilang kalau disiplin itu datang tepat waktu. Nah, ini dia makna dari kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, nanti sebelum kita masuk ada peraturan dan keyakinan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, Bapak Ibu setuju nggak kalau kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman? Antara tidak dengan iya. Suatu tindakan dia. Baik. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
Baik, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa saja ya? Nah, siapa yang bisa Bu jawab nilai-nilai kebajikan yang sering kita dengar atau sering kita jalani? Ya, jujur Ibu Eli. Religius. Selanjutnya toleransi. Ya, Masya Allah. Tujuan dari disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, tadi saya kan bertanya tentang nilai-nilai kebajikan. Ibu Edi tadi menjawab ada religius, mandiri, jujur, luar biasa. Itu jawabannya benar semua. Kenapa ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Kenapa bukan itu yang kita tanamkan pada peserta didik lebih luas? Nah, ternyata yang kita miliki profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, kenapa hanya ke-6 ini? Tidak yang dimasukkan kata-kata yang dikatakan oleh Ibu Eli, seperti jujur. Nah, kira-kira jujur, kata-kata jujur itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang bagian mana ya Ibu? Beriman dan bertakwa, betul, berakhlak mulia. Nah, kalau disiplin Ibu? Disiplin mandiri, Masya Allah, luar biasa. Betul sekali. Jadi, kenapa hanya 6 ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Karena seperti kreatif, itu sudah di dalamnya itu sudah termasuk seperti kita mengenal membuat inovasi. Nah, itu seperti gotong royong, kita kan sering melakukan kegiatan secara bekerja sama. Nah, itu semua ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Yang dikatakan Ibu Eli tadi juga begitu, mandiri. Nah, ini adalah yang ke-6 ini sudah mencakup. Dan kenapa yang ke-6 ini saja yang dibuat? Karena ini adalah penilaian untuk peserta didik nanti di rapot akhir semester, hanya yang ke-6 ini. Karena di ke-6 kata ini semua sudah menyangkut dari berbagai yang sudah dijelaskan pada Bapak Ibu tadi barusan. Selanjutnya, budaya positif yang ketiga. Yang pertama tadi paradigma, yang kedua tadi tentang disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Nah, ya, tempat tinggal, kebutuhan dasar manusia apa ya kira-kira? Ya, mungkin di dalam rumah ini banyak isinya. Ya, listrik. Terus Bapak Ibu, air. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita masuk kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tadi ternyata ada semua di dalam rumah. Apa itu? Ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Dia ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini biasanya itu dicontohkan dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan juga kita bisa terapkan itu di rumah. Nah, ternyata kasih sayang itu kita kebutuhan dasar manusia itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau tanpa sayang, apakah kita masih bisa bertahan? Nah, begitu juga dengan peserta didik. Kalau dia disisihkan, dia merasa tidak dipedulikan, merasa diabaikan. Tapi peserta didik itu sebenarnya semuanya sama, hanya kodratnya yang berbeda. Itu saya katakan kodratnya berbeda. Iya, betul. Peserta didik kalau di dalam kelas itu sering kita pilih memilih, sering itu terjadi di dalam kelas. Kalau peserta didiknya pintar, mengapa ya pendiri itu hanya terfokus kepada siswa-siswa yang pintar saja? Yang tidak pintar itu merasa disisihkan. Ternyata yang disisihkan itu memiliki hati nurani yang sangat sedih, merasa, oh aku tidak disayang sama ibu. Nah itu, ini adalah contoh pada dasar kebutuhan dasar manusia, terutama di dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan di dalam kelas. Oh, aku kan gak bisa belajar, apalagi belajar, aku nanti kan juara 1. Sering kan terjadi Bapak Ibu ya, untuk peserta didik. Tapi itu adalah tugas kita. Jangan ada ditanam oleh peserta didik bahwa dia tuh hebat. Karena ada orang mengatakan yang hebat itu di atasnya ada lagi yang lebih hebat. Nah, itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, Bapak Ibu pendidik. Kita harus adil kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini untuk kita, kenapa saya katakan untuk kita kebebasan itu juga sangat penting. Karena kalau kita tidak bebas dalam arti pendidikan ataupun pelajaran, kita tidak bisa bergerak. Ingin kita melakukan sesuatu dihalangi, ingin kita mengerjakan sesuatu juga dihalangi. Nah, begitu juga peserta didik. Ibu, aku belum makan lah Bu. Aku maunya makan, aku tadi rumah belum makan. Oh, belum makan ya nak. Nah, ternyata peserta didik itu ingin kebebasan dalam hal apa? Makanan pada fisik badannya. Karena sebagian pendidik ketika anak itu lapar, kita pendidik, oh jangan dulu Pak, nanti aja makan, bentar lagi, sedikit lagi waktu istirahat, mau sedikit lagi mau istirahat. Ternyata Bapak Ibu yang saya dapati di guru bergerak ini, kita memberikan kebebasan terhadap anak. Kalau dia ingin makan, silahkan. Makan sambil belajar, silakan. Minum sambil belajar, silahkan. Itu harus kita terapkan di dalam kelas. Kita tidak boleh menahan apalagi lapar terhadap anak didik kita. Karena kita semua di dalam keluarga ini ada yang berbeda-beda. Sebagian orang tuanya sibuk, sebagian memang banyak kegiatan. Anak ini ternyata belum sempat untuk makan. Nah, ketika di dalam kelas, banyak peserta didik ini kita dapati sebagian diam.
Abang, kenapa dia belajar? Bapak bu belum makan. Tadi nggak sumpah masak bu. Buru-buru dia kerja bu rumah sakit. Contoh. Nah, kita pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengizinkannya makan. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kesenangan, beriman, humor, antusias, dan juga tertawa. Ini yang saya sukai di dalam belajar. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kesenangan di dalam kelas itu harus diciptakan, harus dijalankan? Ayo Bapak Ibu, siapa ya yang bisa menjawab kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kesenangan untuk peserta didik? Iya, betul Bapak Ibu, supaya pelajarannya tidak jenuh dan tidak bosan. Kalau bisa kita bawa bercerita. Bernyanyi, ice breaking boleh. Jangan terus kita monoton bercerita. Sesekali kita cerita, kita contohkan ketawa. Itu jadi anak-anakku peserta didik juga ikut. Nah, jangan terus monoton cerita. Jadi anak-anak pun ngaku ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, apa saja ya motivasi perilaku manusia? Ya, apa Bu? Motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu Aditya. Ya, betul. Ya, dorongan itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Nah, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Ayo, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ya, Masya Allah luar biasa Ibu Eli. Betul. Itu dari dalam diri sendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya contohnya? Upacara hari Senin. Aku harus cepat datang. Kalau nggak cepat nanti aku dihukum. Berarti dia karena hukuman cepat datang. Kalau nggak dihukum nggak cepat datang. Iya betul Ibu. Karena takut. Nah, itu adalah dari luar, bukan dari dalam diri siswa atau diri kita. Yang nomor 3 tadi, betul Ibu Eri, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Eri. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini adalah contoh 3 contoh yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya kan ingin memberikan contoh dan juga pertanyaan. Kira-kira ya Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan tugas kepada peserta didik, nah tugas ke peserta didik, nah tiba-tiba peserta didik itu tidak menyelesaikan tugas, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi? Tidak, tapi dengan cara menanyakan ke beliau, mengapa tugas mereka tidak dilakukan? Karena mungkin ada anak-anak yang istilahnya di rumah diajak pergi sama orang tuanya, lalu bukunya pindah, atau kadang dia sakit, atau banyak hal yang lain. Jadi kita tahu dulu apa alasannya. Nah, setelah kita tahu apa alasannya, baru kita tentukan apakah dia boleh dihukum atau tidak. Makanya saya bilang dari awal tadi, hukuman itu antara iya atau tidak. Terima kasih.
Terima kasih Bu Eri. Betul sekali. Hukuman ini ada yang berbentuk negatif atau positif Bapak Ibu. Yang dikatakan negatif itu kita sering memberikan hukuman secara fisik, iya kan? Hukuman secara fisik, kemudian hukuman positif apa? Contoh seperti kita menyuruh peserta didik melakukan kesalahan itu memberikan hukuman untuk menulis. Biasanya saya tidak lagi mengulangi kesalahan, sampai 100 kali. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah itu termasuk hukuman? Bapak Ibu, kalau kita memberikan peserta didik itu, apakah itu konsekuensi ataukah hukuman kita memberikan kepada peserta didik menulis sebanyak 100 kali mengulangi kalimat? Tidak ya? Ya, itu adalah termasuk kepada konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, kita di sekolah ini itu adalah tempat pendidikan, bukan tempat hukuman. Hukuman di mana? Ada tempatnya. Iya, betul sekali Bu Eli. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tugas kita. Sekolah tempat pendidikan, bukan untuk tempat hukuman. Contoh ketika peserta didik, ya, peserta didik ini dia nggak tahu dia melakukan kesalahan itu benar atau salah, ya, karena ada peserta didik itu yang lompat pagar, ada peserta didik yang suka bolos, malah ada yang peserta didik suka berantem. Ya, caranya bagaimana mengatasinya? Nah, nanti kita akan masuk ke tahap segitiga restitusi. Lanjut Ibu Aditi. Ya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Betul ya? Perkataan saya betul ya Bu ya? Kontrol ya? Kontrol restitusi. Lanjut Bu Aditya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ya Bu Aditya ya. Yang pertama, penghukum. Nah, Bapak Ibu mau nggak jadi penghukum? Ya, Masya Allah, luar biasa aja kan Bapak Ibu ya. Penghukum itu adalah salah satu perbuatan yang jangan sama sekali kita lakukan. Nah, selanjutnya membuat rasa bersalah. Ya, kemudian menjadi teman. Bisa saja ya, bisa juga tidak. Ya, 50-50. Memantau. Kita ini guru hanya melihat dari jauh, lihat, memantau. Nah, apakah itu sering kita lakukan Bapak Ibu? Tidak juga. Luar biasa. Nah, yang terakhir, manajer. Apakah kita berdiri sebagai manajer? Ya, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu semua. Manajer. Ternyata contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah salah satu penghukum. Dan itu alhamdulillah di sekolah ini tidak ada kita lakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus ketika terlambat, atributnya tidak lengkap. Nah, guru itu mengatakan begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini contohnya. Ini adalah salah satu merasa bersalah. Ada. Iya, kadang-kadang. Iya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Nah, ini kalau kita jadi teman dengan murid. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kadang-kadang Bu. Iya, kadang-kadang.
kalau bisa dikurangi. Kenapa? Justru anak itu, iya betul Ibu Eli. Nah, kita hindari hukuman. Ternyata Bapak Ibu kan, kalau kita menjadi teman bermasalah juga, kenapa ibu bisa marah-marah? Iya kan? Sering kan? Itulah bahayanya. Bukan bahaya, maksudnya kalau bisa ditekan. Iya, ada batasnya. Biar antara guru dan murid itu ada segan, rasa hormat. Ya Bapak Ibu ya, ada tempatnya menjadi teman. Ya, selanjutnya memantau. Memantau ini biasanya kita melihat sesuatu, kita mantau, terus kita katakan ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu juga sering kita lakukan. Iya, kadang-kadang. Sering kita kadang-kadang. Iya, betul Ibu. Betul, kadang-kadang. Karena dan kalau tapi jarang juga lah Bu ya. Ada sesekali bisa dibilang teringat lah. Ya, selanjutnya, nah manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu sering kita lakukan untuk peserta didik. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahap keyakinan kelas. Sebelum kita masuk materi keyakinan kelas, Bapak Ibu tahu nggak tentang apa ya keyakinan kelas itu? Bukan guru saja, ternyata kepala sekolah juga memiliki keyakinan kelas. Pengawas juga memiliki keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu kira-kira keyakinan kelas itu apa ya? Ya, silakan Ibu Saidi. Menurut saya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa di kelas untuk dijalankan juga bersama-sama. Luar biasa Ibu Saidi ya, keyakinan kelas. Nah, di sini kita kan ada 12 kelas ya. Nah, di dalam kelas, di 12 kelas itu apakah sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa? Sudah, Masya Allah, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Jadi kedisiplinan siswa itu akan terjaga. Lanjut Bu Anifia. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, kenapa ya kita membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Ya, silakan Ibu Eli. Lanjut. Kalau menurut saya, peraturan kelas itu identik dengan hukuman. Kalau keyakinan itu istilahnya kemauan bersama, tapi tidak ke hukuman untuk ke jurusan dan apanya itu. Terima kasih Bu Eli. Yang lain ibu-ibunya? Ya, Ibu Yanti. Siapa lagi? Ibu Sofa juga akan membuat keyakinan kelas dengan peserta didik di dalam kelas. Apalagi ini olahraga ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Ibu. Terima kasih juga. Kalau menurut saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas ini kan kesepakatan antara guru bersama murid apa saja yang dilakukan di dalam kelas itu. Kalau peraturan kelas ini, kalau sudah kita buat peraturan di dalam kelas, kalau tidak dipatuhi oleh murid, pasti kita kasih hukuman sama murid tersebut. Istilahnya.
Betul sekali, Masya Allah luar biasa Ibu Sopa. Ada tanggapan lain dari Ibu Nasra? Silakan Ibu Nasra. Keyakinan kelas ini bukan gini dia, cara mengembangkan diri yang positif. Kalau di kelas itu misalnya seperti sama ya, nampaknya sama seperti orang itu. Tapi keyakinan kelas ini membangun diri itu, bagaimana gimana ya caranya dari kita ke anak itu agar disiplin itu bagaimana ya dari diri sendiri anak itu diterapkan dari diri sendiri anak itu. Lalu jangan memaksakan seperti kata Ibu Eni tadi, nggak bisa kita paksakan. Kamu harus pakai atribut yang lengkap. Siapa tahu keluarganya kurang mampu. Dari situ pun harus kita akan bedakan juga. Tapi bukan bedakan dari apanya itu disiplin-disiplinnya tadi. Tadi kita buat peraturan keyakinan kelas kita kayak mana caranya biar kita di kelas ini nyaman, nggak terganggu kawannya itu. Kita tanyakan kepada anak itu sehingga membangun diri anak itu. Berarti kalau misalnya dibuat peraturan kayak gini harus dilaksanakan, tapi tidak ada paksaan dari anak tersebut. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ibu Nasra. Betul sekali. Semua jawaban Bapak Ibu benar. Bagus luar biasa. Nah, betul. Keyakinan kelas itu biasanya kita hanya membuatnya dengan siswa saja. Kalau peraturan itu kita membuatnya tanpa melibatkan siswa. Ya, Bapak Ibu ya, betul. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita rangkum tentang keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa atau peserta didik. Keyakinan kelas ini mencakup nilai-nilai universal yang disepakati tanpa paksaan dan diyakini bersama untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas dan ataupun sekolah. Nah, next Ibu Aditya. Ini ada juga video yang saya buat membuat keyakinan kelas ada di beberapa kelas. Ini kemarin saya membuat video singkat yaitu membuat keyakinan kelas dengan siswa di kelas 6B yaitu wali kelas Ibu Eli. Ternyata mereka sudah membuat keyakinan kelas pada sebelum masuk ke dalam pembelajaran dimulai. Di kelas Ibu Sairi dan yang lain juga begitu. Karena saya mapel, nah saya tanya dulu sama siswanya, anak-anak sebelum kita masuk pelajaran, kita buat keyakinan kelas yuk, kesepakatan kelas yuk. Nah peserta didik menjawab, Ibu kami udah buat Ibu sama Ibu Eli, udah buat Ibu sama Ibu Sairi. Nah kelas lain juga begitu. Dan saya bertanya, apa saja ya keyakinan kelas ini? Bu, kami kan waktu sama Ibu Eli bukan dibilang begini, masuk kelas tepat waktu Bu. Waktu Bu dipel kami semua udah di dalam kelas, nggak ada lagi di luar. Alhamdulillah. Nah saya tanya lagi, yang lain apa nak keyakinan kelasnya? Kalau ada kawan bicara, kami menghargai pendapat kawan Bu. Yang lain apa? Yang lain apa? Saya tanya terus sama peserta didik. Dan alhamdulillah semua kelas betul apa yang dikatakan Bapak Ibu telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah ini kan keyakinan kelasnya ini bukan hanya dibuat di kertas saja, tetapi diamalkan, dijalankan. Saya bertanya juga, seandainya, nah kalau keyakinan kelas itu dilanggar, apa dikatakan oleh wali kelasnya?
Kami Bu, gak ada dihukum sama guru. Kami cuma disuruh baca surah pendek Bu. Oh luar biasa, Masya Allah. Terus tanya lagi, selain itu apa nak? Kalau kami gak siap tugas bukan gak dihukum Bu. Kami disuruh dibuat lagi. Kenapa dibuat lagi gak di rumah? Ibu maaf, kami kemarin pergi Bu sama ini ke kebun. Aku jaga adik katanya. Kita terima, harus kita terima. Itu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Hindari hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh tadi membuat keyakinan kelas kepada peserta didik. Ini sebenarnya ada video Bapak Ibu. Peserta didik itu ada nanti membuat kertas tempel, walaupun isinya itu sudah ditulis sebelumnya dengan wali kelas. Masya Allah luar biasa. Jadi kita pendidik ketika masuk ke dalam kelas itu mudah untuk menjalankan aktivitas tanpa ada gangguan atau pernak-pernik dari yang lain. Kalau kita melakukan sesuatu, Ibu, kami udah siap Bu. Tepat waktu. Ibu, kami nggak nyontek. Ada juga ini di kelas Ibu. Saya ini juga ada. Saya tanya, muridnya berkata seperti ini. Ibu, kami Bu, keyakinan keras kami dilarang menyontek Bu. Masya Allah luar biasa. Itu salah satu kunci untuk peserta didik untuk melatih mandiri dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sudah dijalani oleh semua kelas. Next Ibu Anipia. Ya, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, siapa ya yang tahu apa itu segitiga restitusi? Ayo. Masih semangat Bapak Ibu? Apakah kita experiencing? Oh masih semangat experiencing? Oh experiencingnya nggak apa-apa dulu aja. Nah nanti kalau saya katakan tepuk pagi, tepuk sekali, tepuk siang, tepuk 2 kali, tepuk malam, tepuknya setengah tanpa suara karena malam kita kan istirahat dan tanpa suara. Ya Bapak Ibu ya, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, udah semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu Nasrah mau memberikan explication. Oh. Dah, baik Bapak Ibu, kita kembali ke materi segitiga restitusi. Ibu Eri ingin memberi tanggapan tentang segitiga restitusi. Nah, ada yang lain memberi tanggapan tentang segitiga restitusi? Bapak, Ibu Eri, silakan Ibu Eri. Menurut saya segitiga restitusi ini adalah segala sesuatu yang dilakukan atau respon positif yang kita berikan kepada peserta didik atas kesalahan mereka. Setelah mereka memberikan kesalahan, bagaimana kita merangkul mereka untuk kembali ke kelompok mereka dan jadikan mereka yang membuat kesalahan-kesalahan ini menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi positif ke depannya untuk melakukan hal-hal yang baik seperti kelompok-kelompok yang lain atau siswa-siswa yang lain. Menurut saya, apa yang saya salah? Terima kasih. Terima kasih Bu Eri, Masya Allah luar biasa. Betul jawabannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah langkah yang luar biasa dan itu juga harus dimiliki oleh semua pendidik. Bukan pendidik saja, orang tua. Kita orang tua di rumah juga harus melakukan segitiga restitusi. Ya, ternyata tahap segitiga restitusi ini ada 3. Ya, Bu Anipia ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nanti kita jelaskan. Yang kedua menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nanti masuk juga ke dalam keyakinan kelas. Nah selanjutnya Bu Anipia, segitiga restitusi adalah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa
memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran dari kesalahan, bukan sekedar memberikan hukuman. Ya, Bapak Ibu ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Ibu Adip ya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa saja ciri-ciri dari restitusi itu sendiri? Nah, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan. Menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu biasanya itu kita gunakan kata-kata apa ya? Nah, menstabilkan identitas yang pertama kita ada sering mengatakan kepada peserta didik begini, berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, sebentar lagi ada video singkat tentang contoh segitiga restitusi. Lanjut Ibu Adit ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, validasi tindakan yang salah ini seperti apa? Nah, biasanya kita mengatakan begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya buat dia menanyakan keyakinan. Nah, contohnya kita biasanya mengaitkannya ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Katanya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ini saya sampaikan materinya dulu. Nanti ada videonya, video singkat ya. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, next Ibu Adip ya. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut Bu. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna
kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Saya ada mendapatkan 2 kasus di SD kita. Nah, itu sering terjadi dan terjadi, bukan sering, ada sesekali. Ketika kasus pertama ini adalah siswa menyembunyikan sepatu. Nah, yang kedua, siswa memberikan contekan. Nah, kasus pertama ini adalah menyembunyikan sepatu teman kelas. Pada saat mengajar pelajaran matematika di depan kelas, ada satu siswa yang izin ke kamar mandi. Kemudian saat siswa tersebut kembali, saya melihat dengan aura yang nampak lesu dan sedih. Ternyata siswa kehilangan sepatu sekolah yang dia simpan di rak sepatu kelas. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana ya cara segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, ini adalah yang saya ambil video singkat tentang dua kasus peserta didik kita. Nah, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Ini oke, ini dia contohnya cara menyelesaikan segitiga restitusi bisa dengan cara kita sendiri. Aplikasi atau nanti? Baik, Bapak Ibu, ini adalah kasus menyembunyikan sepatu. Nah, ketika saya melihat kejadian ini, saya memanggil peserta didik ke kantor. Nah, satu ya Bapak Ibu ya, kita kalau ingin memberikan, kalau hukuman bukan hukuman, tapi dalam bentuk positif, memarahi anak itu kalau bisa jangan di depan anak lain. Nah, kita panggil dia ke satu tempat, atau kita rangkul, kita bujuk, kita nasihati pelan-pelan. Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang kita bertanya begini, ini namanya adalah Salsabila Haura kelas 6B. Kelas 6B. Jadi ini Haura ini ternyata menyembunyikan sepatu teman di dalam kelas. Nah, kemudian saya bertanya, kenapa Haura menyembunyikan sepatu? Dia menjawab, saya menyembunyikan sepatu karena dia bukan diganggunya saya ketika saya belajar, Bu, katanya. Nah, kenapa Haura lakukan itu? Apakah itu salah satu perbuatan yang baik?
Haura menjawab, tidak Bu. Nah, kemudian kita sebagai pendiri juga bertanya, nah Haura, kita kan sebelum masuk pelajaran kan telah membuat keyakinan kelas. Nah, apakah Haura sudah menjalankan keyakinan kelas? Haura menjawab, belum Bu. Nah, ini salah satu kuncinya. Kita membuat peserta didik itu memahami kalau keyakinan kelas itu adalah salah satu untuk melatihkan diri lebih bertanggung jawab dan mandiri. Itu yang kita sampaikan kepada peserta didik. Ketika di depan kelas ada satu siswa yang izin ke kamar mandi. Kemudian saat siswa tersebut kembali, saya melihat dengan aura yang nampak lesu dan sedih. Ternyata siswa kehilangan sepatu sekolah yang dia simpan di rak sepatu kelas. Taktik penerapan segitiga restitusi menyembunyikan sepatu teman kelas. Nah, itu adalah kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik. Dia ada kata-kata yang harus kita sampaikan dan ada kata-kata yang jangan kita sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu. Ini adalah kasus pertama tentang menyembunyikan sepatu teman di kelas. Ini selanjutnya ada kasus yang kedua. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti di depan kelas, masing-masing siswa mengerjakan tugas secara mandiri. Ada satu siswa yang memberikan selembar kertas kepada teman yang duduk di belakangnya. Kemudian saat siswa tersebut ingin mengumpulkan tugas, saya melihat siswa terlihat gelisah. Ternyata siswa diganggu oleh teman pada saat ujian. Taktik penerapan segitiga restitusi memberikan contekan kepada teman. Nah, Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi. Tahap yang ketiga tadi kita sampaikan kepada peserta didik apabila peserta didik kita melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, itu tadi adalah materi diseminasi budaya positif di SD Negeri Kutekering yang saya dapati pada kegiatan CGP di angkatan 11. Nah, alhamdulillah apa yang saya dapatkan di CGP sudah kita terapkan, sudah kita laksanakan di sekolah kita. Masya Allah, luar biasa. Ternyata apa yang saya dapatkan sudah dijalankan dan guru-guru di sini juga mendapatkan ilmu yang saya dapatkan di sana. Alhamdulillah ilmu yang di sini ternyata lebih banyak Bapak Ibu. Nah, itulah saya melakukan diseminasi ini, kita memberikan ide, gagasan atau apa yang seharusnya kita laksanakan. Kita
kita perbuat untuk peserta didik agar peserta didik itu menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu ya, ini adalah sampai segitiga restitusi maka sudah selesai materi kita. Ini adalah materi terakhir. Ya, Bapak Ibu, ini penutup dari saya sedikit. Sebelum saya menyampaikan penutup, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu memberikan tanggapan sekilas dari materi yang saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu di SD Negeri Kutu Kering. Bapak Ibu, siapa yang bersedia, saya persilahkan. Ya, Ibu Yanti, silahkan Ibu. Tanggapan tentang budaya positif yang saya sampaikan materi dari pertama tadi, kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Tanggapan saya, budaya dari pertama Ibu menjelaskan tentang budaya positif, saya rasa sangat bagus sekali ya. Dan kita juga perlu menerapkan yang belum pernah kita terapkan di sekolah kita, perlu kita terapkan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dede ya, karena di kurikulum Merdeka ini saya rasa itu yang paling penting. Selain kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, poin-poin yang berbudaya positif ini sangat penting budaya dan perlu dikembangkan untuk kedepannya. Mungkin itu saja budaya. Jadi budaya yang ditanggapi Hana ini, Ibu telah tahu model Ibu ini. Oh materi ya. Secara Ibu menyampaikan kurasa ini cukup tegas dan mudah dipahami orang kita atur mulu. Kami dalam materi yang disampaikan tadi mungkin dari kita semua sudah pernah melakukan di kelas, cuman terkadang ada istilah-istilah yang dirubah di zaman sekarang ini. Mungkin dulu lain, sekarang lain. Tapi pada dasarnya sebagian sudah pernah kita lakukan di kelas, cuman yang belum mungkin kita lakukan lagi sebagai penguatan di kelas kita masing-masing supaya lebih terang lagi. Mungkin ya. Oh, bisa saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya kalau di SD Kutu Kering ini semua sudah pernah kami laksanakan. Seperti yang Bapak tadi katakan, kadang istilahnya yang berbeda. Tapi itu semua sudah pernah dilaksanakan karena di dalam kurikulum Merdeka ini kan banyak-banyak istilahnya banyak. Jadi di sini kami di kelas semua sudah kami terapkan itu, tapi hanya namanya yang belum tahu. Mungkin kemungkinan besar kedepannya akan kami lebih laksanakan lagi lah. Yang profil Pancasila yang ke-6 ya. Nah, 6 profil Pancasila. Tidak hanya di religiusnya, di gotong royongnya, semualah ke-6 itu akan kami laksanakan ke depannya. Ini di bawah ibu guru di sini pun kami perlu bimbingan dari ibu, karena ibu yang sudah melaksanakan PPG tahap 11. Kemungkinan besar ini akan ada pendaftaran baru lagi di PPG tahap 12. Semoga kami dari SD Kutu Kering ini dapat berpartisipasi dalam hal ini ke depannya. Jadi setelah ada sosialisasi seperti ini atau kegiatan seperti ini, kami pun akan berusaha ke depannya untuk seperti budaya. Setuju nggak? Nah, jadi ini setelah ada salah satu besar semua
semua guru akan mengikut ikut karena sudah ada bimbingan dan dukungan dari Pak Kepala Sekolah pun yang mendukung. Jadi kemungkinan besar semua guru ikut CPG tahap-tahap selanjutnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Sunati telah memberikan tanggapan dari materi tentang budaya positif. Dan betul Bapak Ibu, banyak istilah yang baru dan ternyata istilah-istilah itu sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah kedepannya kita akan mengubah peserta didik dan sekolah kita ini yang lebih baik lagi. Ini penutupan saya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, dengan penutup yang saya sampaikan, maka berakhir pula materi saya hari ini tentang diseminasi budaya positif. Saya Hudaini SPDI CGP Angkatan 11 mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu pemateri kami adalah Ibu Hudaini. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya kepada Allah saya mohon maaf ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri tadi oleh Ibu Hudaini dapat kita terapkan di sekolah maupun kelas kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.